Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamie Wesley. Stambuk saya A421201123. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bumi dan alam semesta. Ya, langsung saja. Pengertian alam semesta. Nah, alam semesta atau sering disebut juga dengan jagat raya sekarang ini awalnya berawal dari gas yang berserakan secara teratur di angkasa, kemudian menjadi kabut atau menjadi kumpulan-kumpulan kosmos. Nah, dalam pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran kecil seperti atom, sel, elektronik, elektron, dan benda-benda kecil lainnya. Adapun makrokosmos yaitu benda-benda yang berukuran besar seperti bintang, planet, dan matahari. Nah, teori pembentukan alam semesta atau jagat raya. Para ilmuwan banyak yang sepakat bahwa benda-benda di alam semesta terbuat dari unsur-unsur yang sama. Nah, ada 3 teori yang sangat terkenal mengenai terbentuknya alam semesta, yaitu teori jagat raya mengembang, teori ledakan besar, dan teori keadaan tetap. Teori jagat raya mengembang, Edwin Hubble melakukan pengamatan terhadap galaksi-galaksi yang terletak sangat jauh. Galaksi selalu bergerak menjauhi alam semesta dengan kecepatan yang tinggi. Nah, antar galaksi jaraknya semakin bertambah setiap saat. Hal ini berarti bahwa jagat raya tidaklah statis, akan tetapi terus mengalami perkembangan. Nah, teori ledakan besar, teori ini ledakan dahsyat. Teori ini dalam kosmologi adalah salah satu teori ilmu pengetahuan yang menjelaskan perkembangan dan bentuk awal dari alam semesta. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian mengembang sekitar 13.000 juta tahun yang lalu. Teori keadaan tetap atau steady state theory. Nah, kalau kita kembali ke tahun 1948, tidaklah ditemukan informasi yang cukup untuk menguji teori letusan hebat itu. Ahli astronomi Inggris yang bernama Fred Hoyle dan beberapa ahli astrofisika Inggris mengajukan teori yang lain. Teori keadaan tetap yang menerangkan bahwa jagat raya tidak hanya sama dalam ruang angkasa, ya, tetapi juga tidak berubah dalam waktu asas kosmologi yang sempurna. Jadi asas kosmologi diperluas sedemikian rupa sehingga menjadi sempurna atau lengkap. Nah, dan tidak tergantung pada peristiwa sejarah tertentu. Teori keadaan tetap berlawanan sekali dengan teori letusan hebat. Nah, saya lanjut saja langsung ke bumi sebagai planet. Nah, bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usia bumi mencapai 4,6 miliar tahun. Nah, jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer atau 1 AU, atau di dalam
eh, kata yang astronomi katakan adalah astronomical unit, ya, astronomical unit. Bumi kita tidak bulat sempurna, melainkan tepat pada kutubnya dan mengelembung pada ekuatornya. Jari-jari di kutub bumi adalah 6.356,8 km, sedangkan pada ekuator jari-jarinya 6.378,2 km ya. Tepatnya bola bumi ini disebabkan pada saat baru terbentuk, bumi belum terlalu padat dan rotasinya membuat menggelembung pada bagian yang tegak lurus sumbu rotasi, yaitu bagian ekuator. Nah, bumi berputar mengelilingi matahari karena antara bumi dan matahari gaya tarik menarik. Nah, gaya inilah yang membuat planet-planet lain juga berputar mengelilingi matahari dan membuat satelit berputar mengelilingi planet. Nah, kita menyebut gaya ini sebagai gaya gravitasi. Nah, orang yang pertama kali menemukan gaya gravitasi adalah ilmuwan bernama Newton, yang biasa juga ada di rumus-rumus fisika, ya. Jika di sekitar matahari hanya ada bumi, maka gerak revolusi dan rotasi bumi akan berbentuk bulat. Nah, namun karena bumi juga mendapatkan gaya gravitasi dari planet lain, pergerakan bumi menjadi bentuk elips. Bumi mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips atau hukum Kepler-1. Nah, pada jarak rata-rata ada 149,6 juta kilometer atau 93 juta mil. Nah, karena lintasannya berbentuk elips ini, maka jarak matahari sampai ke bumi selalu berubah. Jarak matahari ke bumi yang terdekat terjadi pada tanggal 4 Januari dengan jarak 91,5 juta mil, dan jarak matahari ke bumi terjauh terjadi pada tanggal 5 Juli dengan jarak 94,5 juta mil. Berarti perubahan matahari ke bumi dalam 1 tahun sekitar 3 juta mil. Nah, jarak rata-rata dari pusat matahari ke pusat bumi disebut 1 AU atau astronomical unit, 1 jarak astronomi. Nah, ciri bumi dapat juga ditunjukkan oleh nilai massa jenisnya. Dengan mengetahui massa jenis bumi, kita dapat memperkirakan bahan-bahan penyusun bumi, khususnya bagian dalam bumi. Nah, kita telah mengetahui massa dan jari-jari bumi. Jika kita anggap bumi berbentuk bola, maka volume bumi dapat kita hitung dengan rumus volume bola, atau 4/3 R2. Nah, dengan R adalah jari-jari bumi. Massa jenis rata-rata bumi kira-kira 5.500 kilogram kilogram, atau 5,5 massa jenis air. Bumi adalah planet berlangit biru. Ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Gagarin, astronot pertama yang menaiki pesawat luar angkasa Vostok 1. Setelah berhasil mengelilingi bumi sebanyak 1 kali putaran pada tanggal 12 April 1961, bumi terlihat berwarna biru
karena saat menerima pancaran dari sinar matahari, sinar akan mendapat pengaruh dari molekul atmosfer sehingga terpencar. Nah, salah satunya yaitu sinar yang berwarna biru mendapat pengaruh yang paling hebat dan kuat sehingga bumi terlihat berwarna biru. Jadi seperti itu ya. Langsung ke struktur bumi. Pada awal pembentukan, bumi berupa benda angkasa yang pijar dan sangat panas. Nah, setelah berjuta-juta tahun, bumi yang pijar dan sangat panas tersebut perlahan-lahan mengalami pendinginan. Bagian kulit bumi menjadi beku, walaupun bagian dalam masih tetap panas. Besarnya ukuran bumi menyebabkan manusia kesulitan untuk mengetahui struktur dan lapisan bumi. Akan tetapi, para ahli geologi memperoleh gambaran tentang susunan bagian dalam bumi melalui pengamatan seismologi atau hantaran pada gelombang gempa bumi. Hal itu karena arah, kecepatan dan bentuk gelombang gempa ditentukan oleh komposisi dan kerapatan bagian dalam bumi. Nah, secara struktur, lapisan bumi dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi atau crust, selimut atau mantel, dan inti atau core. Ya, struktur lapisan bumi seperti itu mirip dengan telur, yaitu cangkangnya ibarat kerak, putih telur ibarat selimut, dan kuning telur sebagai inti. Nah, menurut komposisi jenis dari materialnya, bumi dapat dibagi menjadi lapisan-lapisan sebagai berikut. Nah, kerak bumi. Saya jelaskan sedikit tentang kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Kulitnya itu sangat tebal. Ya, tebal lapisan kerak bumi tidak sama di semua tempat. Nah, secara umum tebal kerak bumi di bawah benua adalah 20 sampai 50 km, sedangkan di bawah samudra tebalnya 10 sampai 20 km. Nah, yang kedua, selimut atau selubung atau mantel merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Nah, suhu bagian bawah selimut mencapai 3.000 derajat Celcius. Nah, tetapi tekanannya belum mempengaruhi kepadatan batuan. Pada lapisan ini bersifat semi cair, banyak mengandung mineral dan ferromagnesium atau campuran besi dan magnesium. Mantel dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama upper mantle atau mantel bagian atas, memiliki ketebalan 400 km, bersifat plastis atau padat tapi kenyal. Nah, seperti itu. Atau semi plastis, mempunyai zona transisi dengan ketebalan 670 km. Langsung ke inti bumi saja, atau inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi. Lapisan ini dibedakan menjadi 2, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Inti luarnya tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri dari besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Nah, inti dalam terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius.
Menurut teori perputaran bumi, pada porosnya atau rotasi menyebabkan terjadinya arus sirkulasi pada bagian cair inti bumi. Sirkulasi ini merupakan sumber dari medan magnet yang menyelimuti bumi. Sedangkan menurut sifat mekanik atau sifat dari material, bumi dapat dibagi menjadi lapisan-lapisan. Yang pertama, litosfer merupakan lapisan yang terdiri dari crust dan upper mantle dan berada di kedalaman 0 sampai 60 km. Yang kedua, asthenosphere ya, merupakan lapisan plastis yang memiliki kepadatan rendah dan berada di antara upper mantle dan lower mantle. Yang ketiga, upper mantle merupakan lapisan luar dari mantle dan suhunya lebih rendah dibandingkan lower mantle, berada di kedalaman 35 sampai 660 km. Ya, langsung saya alihkan saja ke slide berikutnya. Langsung ke teori lempeng tektonik. Ya, teori lempeng tektonik dikemukakan oleh ahli geofisika Inggris yang bernama Mike Mackenzie dan Robert Parker. Menurut teori ini, kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan asthenosfer yang berwujud cair kental. Lempeng-lempeng tektonik pembentuk kulit bumi selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi yang terjadi pada lapisan asthenosfer dengan posisi berada di bawah lempeng tektonik kulit bumi. Ya, jadi sekian dulu penjelasan dari saya tentang bumi dan bumi dan alam semestanya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Nah, untuk jikalau memang ada kesalahan membaca atau menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.